Dari situ saya langsung mulai dek, duh, ini kayaknya memang benar di rumah dan nggak beres ini. Nah, terus besoknya setelah hari keempat itu, besoknya besok siangnya saya tanya sama teman yang satu kerja dengan saya, bro, sebenarnya rumah itu ada apanya? Teman saya cuma senyum aja, nggak ada apa-apa. Masa iya? Selama aku di sana kejadian kok banyak yang janggal. Kayaknya ini rumah ada yang nggak beres sama rumah ini. Teman saya, akal paling kamu rasakan kamu aja gitu kan. Teman saya nggak ada apa-apa di situ. Tapi saya masih berpikir terus, ini ada apa. Nah, malam hari kelima nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didin. Di video kali ini kita akan melanjutkan pengalaman dari Mas Oka yang mengalami hal-hal aneh ketika di rumah laundry. Sebelum melanjutkan video dari part 1, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke, langsung saja kita dengarkan kembali kelanjutan dari video part 1. Ya sudah, tak tungguin semua. Intinya dari jam 11 sampai jam 1 saya sengaja nggak tidur. Ini mau ada apa lagi gitu kan? Atau ini mau ada apa lagi? Jadi sampai udah ada pikiran kesana. Jadi sudah ada niatan ini hari kelima ini saya mau digangguin apa lagi gitu loh. Karena dari hari kedua tadi sampai hari keempat saya merasa bahwa di situ saya sudah diganggu gitu loh. Karena kan di situ saya kan jaga sama istirahat gitu. Dengan kayak gitu kan saya merasa terganggu gitu kan. Makanya ini hari kelima ini mau ada apa lagi gitu. Nah, di hari kelima itu tak tungguin mesin cuci nggak bunyi, keran nggak bunyi, kamar mandi nggak ada lagi bunyi, asap nggak ada, pintu udah nggak bunyi lagi. Cuma di hari kelima ini kan saya jam 11 sampai jam 1 nungguin. Karena udah terasa ngantuk, saya langsung masuk kamar tidur. Sama tidurnya juga belum tidur total, masih ya tidur air tadi itu, masih agak bisa sadar ya. Itu kembali lagi pintu buka sendiri, pintu kamar buka, kayak pintu buka. Di sini yang saya rasanya itu mau teriak nggak bisa keluar suara. Jadi mau ngomong aja udah, ini mulut itu kayak dikunci. Jadi pintu masuk, pintu kebuka, ada sosok makhluk masuk dari luar kamar. Nyata ya? Itu wujud sosok itu. Cuman sosoknya ini saya kebetulan yang saya lihat kan bagian bawah, nggak sampai ke atas. Namanya saya tidurnya, jadi misalkan ya itu pintu, saya tidur di sini kan. Jadi saya tidurnya pun kayak ngintip dikit lah. Ketika ada bunyi pintu kebuka itu, saya agak melek, tapi nggak melek full, cuman yang ngintip dikit gitu. Jadi tak lihat dari bawah gitu kan, dari bawah gede kakinya gede, terus berbulu. Saya nggak tahu tuh makhluk apa, sosok apa, saya nggak tahu itu makhluk apa. Masuk dia, nggak ada ngomong, nggak ada ngasih isyarat apa kan gitu. Masuk, langsung tidur di atas saya tidur. Jadi saya tidur yang tangan. Dia masuk langsung tidur di atas saya. Seketika nafas sesak, tubuh terkunci, kayak nggak bisa gerak. Jadi tangan itu udah posisi udah kaku, kaki kaku, semua kaku. Sampai mulut ini mau ngomong tolong itu udah nggak bisa, cuma tok gitu aja, nggak bisa sampai long gitu, cuma tok. Akhirnya ya saya inisiatif sendiri doa dalam hati, doa sebisanya waktu itu. Sebenarnya doa sebisanya yang bisa saya berdoa. Ini agak lama ini di mungkin istilahnya itu kalau orang bilang itu ketindihan ya.
Kalau orang Jawa istilah tindian. Tindian. Jadi ketika saya ketindian itu lama itu, jadi sempat saya baca waktu itu, saya ingatnya pokoknya istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Setelah agak lama itu mulai keluar, pokoknya intinya beban beratnya itu sudah gak ada, mulai hilang, cuma sesaknya masih ada, sesak masih ada. Ini apa ini, malam-malam masuk kamar tiba-tiba nindihin saya tidur, maksudnya apa gitu kan. Habis itu saya duduk, udah nggak bisa tidur itu sampai pagi. Saya waktu itu bangun duduk, dalam hati saya bilang, saya di sini nggak ganggu. Dalam hati saya di sini nggak ganggu, saya di sini hanya untuk jaga sama istirahat. Jadi bagi penghuni yang ada di sini selain saya, tolong sama-sama menghargai. Silakan ada istirahat, saya pun juga istirahat. Saya nggak melakukannya, karena di hati saya di situ udah berpikir bahwa ini bukan makhluk manusia gitu, ini udah makhluk lain. Karena sudah 5 harian itu sudah sering kali di teror kayak gitu kan. Saya bilang, nah setelah saya bilang kayak gitu, yang namanya sudah panik kan, udah shock sampai pagi nggak tidur. Besok paginya langsung saya temuin teman saya yang paling lama kerja di situ, yang paling lama. Saya mau nanya sebenarnya rumah itu ada apanya, karena saya sudah di sana udah 5 harian, selalu kejutkan dengan hal-hal yang aneh, dan itu nggak wajar, menurut saya nggak wajar, karena kejadian itu kebanyakan di dalam ruangan itu, sedangkan saya di situ sendirian. Nah, ketika setelah saya ketindihan itu, besok siangnya kan saya ketemu sama teman saya itu ngobrol. Nah, teman saya itu kan cerita dengan saya. Jadi yang paling lama di situ kerja. Jadi ceritanya itu ini cerita lama sih, cerita masyarakat juga gitu kan. Karena kan sebelum rumah itu jadi rumah laundry kan dulu sempat kosong lama. Jadi rumah itu dulu sebelum bos saya beli itu, dulu itu pernah ada kejadian. Jadi pemilik rumah itu meninggal tidak wajar. Gitu. Semua kah satu orang apa itu sih? Yang punya rumah satu orang aja. Jadi itu udah lama sih kejadiannya ya. Ini juga saya dengar cerita dari teman saya juga ada dengar dari masyarakat sekitar. Informasinya dulu itu di situ ada satu keluarga. Jadi tapi cuma satu aja yang kena. Jadi satu keluarga itu satu orang di rumah itu, ada yang bilang kena guna-guna, meninggal di rumah itu gitu. Jadi bisa dibilang ada yang bilang, orang bilang itu ngomongnya ini kayaknya guna-gunanya masih tertinggal di situ, di rumah itu. Istilahnya kiriman dari itu ya? Kiriman dari orang yang nggak suka itu kayaknya masih tertinggal di situ. Karena cerita dari masyarakat sekitar, ketika orang itu setelah meninggal, banyak penampakan yang muncul di daerah rumah itu. Entah itu di luar, entah itu di dalam, entah itu suara, entah itu wujud, pasti ada di situ. Makanya banyak yang bilang rumah itu sebenarnya itu ya, kalau orang lihat itu kayak gelap gitu. Jadi mungkin awalnya apanya gitu kan, gelap. Nah, setelah saya udah cerita dari teman saya itu, langsung connected. Pantes kenapa tadi malam saya ketindihan. Nah, teman saya ketawa, kamu ketindihan? Iya, masih mending. Oh, ternyata teman sampai ada yang lebih parah lagi. Kebetulan teman saya yang bagian masak, itu dulu waktu tinggal di situ. Oh, pernah di situ sebelum jadi laundry pernah mes di situ. Kan dulu situ mes, malah diajak di teman tidur di sebelahnya. Nah, teman saya itu lucunya
nah mungkin sedikitnya bantal guling mungkin ya, dikeloni secara nggak sadar. secara dikeloni mungkin. Setelah dia sadar kok ini kok rambutnya panjang, setelah dia melek langsung besoknya lagi udah nggak mau di situ. Nyata itu sosok. Nyata sosok. Nah dari situ saya itu timbang antara mau lanjutin jaga apa mau mundur gitu kan. Cuman kalau misalkan saya nggak jaga nggak ada yang mau gitu kan. Sedangkan saya di situ sudah 5 harian. Nah malam berikutnya tak beranikan pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya saya dari mes itu saya niat ke rumah laundry, niat saya hanya menjaga Asep sama istirahat. Udah itu dari mes datang ke sana. Terus setelah datang ke sana, nah ini kejadian yang gokil lagi, bisa saya bilang gokil. Saya buka pintu depan, biasa saya iseng-iseng assalamualaikum gitu. Padahal saya tahu di situ nggak ada orang, cuma saya iseng-iseng assalamualaikum. Di situ dia jawab. Nyata itu suaranya jelas dari dalam situ. Waalaikumsalam. Langsung saya tak tutup lagi pintu, tapi masa iya sih dari dalam gitu. Saya masuk cek, ya saya ngomong sendiri, seakan-akan di situ kayak ada orang, saya ngomong sendiri. Ayo dulur-dulur, bodoh istirahat. Saya pakai bahasa Jawa. Ayo teman-teman istirahat. Udah malam. Besok aktivitas lagi gitu kan. Ya saya seakan-akan ngomong situ ada orang. Udah istirahat. Itu pada saat itu pokoknya kejadian-kejadian yang aneh sudah sama sekali nggak ada, sudah di hari ke-6 itu udah nggak ada. Jadi di hari ke-6 itu ini saya melakukan aktivitas seperti biasa, saya ngecek aset, saya cek, saya kan itu agak kontrol kan lokasinya kan bentuk U kayak gini, letter U bentuk U. Jadi saya mutar ngecek lokasi. Biasanya kan orang-orang laundry ini kan kalau siang kan kadang lupa nyabutin colokan, karena kan colokannya kan untuk menjaga keamanan kan dicabutin, takutnya konslet gitu kan. Jadi setelah saya ngecek mesin cuci, lanjut istirahat, nonton TV biasa. Saya nggak tahu kenapa di pikiran ini kayak terlintas saja di pikiran. Jadi saya tuh ngomong sendiri, spontan. Ini buat teman-teman yang ada di sini, besok tolong bangunkan saya jam 3. Kebetulan saya jam 3 pagi tuh disuruh bantuin delivery cateringan. Jadi diminta untuk nyopirin mobil kan. Jadi saya ngomong sendiri buat teman-teman yang sampai nanti pagi belum tidur, kalau misalkan udah jam 3 tolong bangunkan saya jam 3 mau kerja. Siapa tahu nanti saya kesiangan, tolong bangun saya jam 3. Saya bilang gitu. Udah biasa baca doa dulu kan, antisipasi gangguan dari makhluk lain, doa tidur. Anehnya itu ketika saya tidur itu pas jam 3 saya tuh merasa tuh ada tangan ini nempel di kaki 3 kali, lok 3 kali. Kayak orang dia kayak misalkan saya bangun di sampean ditepuk gitu kan, bangun langsung tek bangun gitu, tapi nggak ada suara, cuman kayak kaki tuh kayak disentuh gitu, kayak disentuh sama orang, tek 3 kali. Saya lihat HP jam 3 tes, ini bener kah bilang gitu, kok ya aneh tapi nyata gitu loh. Maksudnya itu kayak orang bangun, tapi ketika saya lihat jam 3 pas. Waktu itu saya karena pindah kerja dan udah langsung berangkat kerja. Berlanjut ke hari berikutnya lagi. Hari berikutnya itu juga. Kalau hari berikutnya hari ke-7 itu ya. Hari ke-7 sama juga. Saya ngomong lagi.
apa namanya, nanti tolong bangunkan lagi saya jam 3, saya mau kerja lagi jam 3. Soalnya saya tidurnya udah kemalaman, takutnya nanti kesiangan. Bagi yang belum tidur, bangun saya jam 3. Nah, jam 3 itu beda lagi yang dipegang. Yang dipegang itu tangan, ditarik. Tangan kan videonya kayak gini, videonya gini. Ditarik tangannya, kayak ada yang narik suruh bangun gitu. Bangun set, jam 3 lagi. Dalam hati, ini kayaknya udah mulai bersahabat ini. Penghuni sini udah mulai bersahabat kayaknya ini. Karena biasanya ganggu, ini udah bisa diajak kompromi. Bahasanya saya minta kepada mereka, mereka mau ngelakuin gitu. Padahal ya percaya nggak percaya, karena ketika saya bangun itu saya lihat jam itu jam 3, nyata jam 3. Dan itu berlanjut sampai teman saya kembali, yang jaga di itu sampai teman saya kembali dari Jawa. Tiap hari seperti itu ya? Setelah hari ke-6 ke-7 itu pokoknya seterusnya sampai saya selesai di situ, sampai 2 minggu di situ, pokoknya yang nggak bisa saya lupakan ya itu dibangunin sama Ya, bukan makhluk lain lah, ini bukan manusia, dan itu selalu tepat waktu bangunkan itu, selalu tepat waktu. Makanya oh ternyata makhluk kayak gini kalau kita ajak baik-baik ya mereka juga baik gitu. Maksudnya itu ya memang kita beda alam dengan mereka, beda alam. Cuman ketika kita nggak mengganggu kehidupan mereka, nggak mengusik wilayahnya mereka, sebenarnya mereka nggak akan ganggu gitu kan. Dan mungkin selama 4-5 hari tadi itu yang ada kejadian itu mungkin ya namanya mereka ketemu orang baru, jadi mungkin merasa wah ini kayaknya mau mungkin mau gangguin mereka gitu kan. Karena saya memang dari awal memang niatnya bukan itu kan. Dan setelah itu sampai saya di situ sampai 2 minggu, saya setelah kejadian yang 5 hari itu pokoknya kayaknya itu udah mulai ada beradaptasi mereka dengan saya, udah beradaptasi bisa ya dengan saya minta bangun jam 3 tadi itu kan mereka mau bangunin, jadi udah kayak ya mau diajak inilah kompromi gitu kayak gitu, dalam hal baik maksudnya, ada kompromi dalam hal baik, bukan dalam hal lain gitu kan. Ya itu setelah kejadian itu saya ceritakan sama teman saya yang jaga di situ, yang lagi pulang cuti itu, saya ceritakan, Mas ini saya kemarin selama sampai cuti di Jawa saya tidur di laundry. Ini saya beberapa kali dikejutkan dengan suara-suara dan sosok-sosok di situ. Karena aku sampai di situ nggak ngerasain apa-apa kan. Baru jawab, sebenarnya sih tiap hari, cuman namanya sudah terbiasa jadi ya udah kayak temen aja di situ gitu kan. Sama itu nggak ngomong, sebenarnya itu udah banyak yang tahu, cuma kamu aja yang belum tahu. Kampret. Dari situ langsung pantes yang lain nggak ada yang mau, pantes si bos nyuruh saya yang suruh di situ. Ya itulah, ya intinya di sana sih selagi kita niatnya baik nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya di sana kita niatnya buruk, ya pasti mereka akan berbalik seperti itu. Itu sih yang pernah saya alami di lokasi kerja. Ya mungkin itu yang bisa saya bagi untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Oka telah berbagi pengalaman mistis ke teman-teman semua. Jadi gini intinya teman-teman, dimanapun kemanapun kita bepergian, kalau kita istilahnya masuk ke tempat baru, entah itu rumah, entah itu apalah, yang penting alangkah baiknya tuh kita ucapkan salam ya, ucapkan salam secara tidak langsung kan. Ya kan kita nggak tahu ya di rumah itu, walaupun itu bukan manusia, ya kan kita nggak tahu di situ ada makhluk-makhluk astral yang nggak bisa kita lihat kan.
Jadi alangkah baiknya kalau kita masuk ke sebuah tempat, kita ucapkan salam lah, untuk menghargai yang tinggal di situ, entah itu manusia, entah itu makhluk astral yang bisa kita lihat. Ya intinya itulah Mas ya. Iya. Jadi selama kita nggak ada berpikiran buruk, insya Allah makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat, insya Allah bisa ngerti juga lah ya, ngerti juga. Jadi gitu teman-teman, cukup sekianlah videonya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bawah ini. Nantikan video selanjutnya di channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.